Oke, di video ini saya akan membuat video yang mana berisikan video tutorial mengenai 7 apa-apa saja yang bisa dilakukan di dalam dokumen Google Doc gitu di Google Drive-nya. Yang mana poin-poin tersebut berisikan yang pertama pengenalan dan setting dokumen Google, kemudian yang kedua adalah paragraf font, ketiga adalah cara menyisipkan gambar di Google Doc, kemudian yang keempat adalah bullet dan numbering, kelima adalah speech to text, keenam equalization di Google Doc, kemudian yang ketujuh adalah membuat grafik di Google Doc. Oke, semuanya nanti akan saya sampaikan dan jelaskan sedikit mungkin di dalam video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertama itu kita hanya perlu membuka Google Drive kita, kemudian masuk. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Ini akun Google Drive saya. Kemudian kita langsung pilih di sini di baru ya. Klik aja di sini di baru. Kemudian kita pilih opsi Google Dokumen, yang mana nanti kita bisa diklik atau ditaruh saja. Nanti langsung ada pilihan, yang mana pilihannya ada dua, ada dokumen kosong atau di template. Kalau dokumen kosong, mungkin kita lihat dari template aja ya. Kalau di template itu, bentar. Nah, kalau di template itu dia sudah ada kayak format gitu ya masing-masing. Ada bisa kalau milih format dari resume ada, kemudian riwayat hidup ada. Ke bawahnya terus ada banyak, ada membuat surat atau membuat resep dan lain sebagainya, masih banyak ya. Untuk perkantoran juga ada. Kayak pas tadi kan ada yang opsi pertama tuh dokumen kosong. Nah, dokumen kosong tuh sama aja kayak gini nih, kosong. Jadi sama ya kosong, nggak ada isinya, blank space gitu. Nah, gini. Jadi kosong, blank space. Oke, yang pertama itu opsinya yang pertama itu pengenalan dan setting dokumen Google, yang mana isi-isinya itu adalah di video yang saya lihat itu adalah yang pertama itu setting margin. Nah, setting margin itu gimana sih? Kalau setting margin itu what the heck? Oke, mengerti. Setting margin itu adalah pertama kita masuk ke file. Nih ya, di atas ya. Ada menu file, kemudian ke penataan halaman. Nah, di sini kita bisa langsung setting margin itu sendiri. Mana sini ada ukuran-ukurannya. Ukuran marginnya. Di sebelah kanan ya. Ada atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian di sini ada ukuran kertas. Kita bisa pilih banyak letter, travel, legal, bla bla bla, ada 4, A5 dan sebagainya. Dan biasanya kita pakai adalah 4 kan. 4. Kemudian warna halaman kita juga bisa warnai sesuai keinginan hati lah. Jadi banyak aja warna di sini. Walaupun nggak lengkap ya. Ya cukup lah warnanya. Ada misalnya kita pilih biru di sini ya. Nah, kemudian kita klik OK, otomatis halamannya akan menjadi biru. Oke, mungkin itu aja ya untuk yang poin pertama yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah atur paragraf. Nah, atur paragraf itu di bagian format. Nah, sebenarnya harusnya ada isinya sih. Bentar. Format. Nah, di bagian paragraf kita bisa pilih gaya paragrafnya. Nah, gaya paragrafnya gimana? Bisa normal, bisa tajuk, subjudul dan lain sebagainya, banyak sih. Ya. Kemudian mungkin saya cepat aja ya. Kalau harusnya mengerti ya. Soalnya saya cuma memperkenalkan opsi-opsi yang ada di dalamnya sedikit. Kemudian yang poin ketiga itu adalah bagaimana cara mengupload gambar di Google Doc ini. Oke. Caranya itu banyak ya. Mungkin saya sampaikan satu-satu. Oke, yang pertama itu kita bisa pilih ke sisipkan. Ini di atas di keempat. Oke, nah di sini kan ada banyak yang bisa kita sisipkan, ada gambar, ada tabel, diagram dan lain sebagainya. Oke, kita kan mau ngupload gambar kan, mau naruh gambar di dalam file doc kita. Nah, di sini pilihannya banyak, ada yang upload dari komputer, yang mana kita
masuk ke ngambil gambar atau upload gambar dari komputer itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada telusuri internet. Nah, kita bisa nyari, kita klik kita langsung bisa nyari nanti gambar-gambar apa yang kita mau gitu di internet. Kemudian yang kedua ada drive. Drive ini adalah gambar yang sudah kita upload di Google Drive kita, akun Google Drive kita. Jadi kita ngambilnya dari Google Drive kita gitu. Oke, mungkin kita bisa perlihatkan sini kalau misalnya kita pilih opsi upload dari komputer. Nah, kita langsung ke komputer kita. Mana ya gambar ini? Pokoknya kita bisa langsung. Nah, ini kan ada banyak nih gambar nih. Bla bla bla. Misalnya kita mau gambar apa ya? Nah, misalnya gambar ini. Apalah itu. Random ya. Oke, kita pilih. Otomatis dia bisa dia langsung masuk ke dalam halaman dari Google Doc kita gitu. Nah, di sini bisa diatur ukurannya. Nah, kan bisa diatur. Pokoknya bisa diatur lah gitu. Intinya kan kalau ngupload ke gambar tuh gampang. Itu tadi opsi yang kita hapus dulu. Opsi yang apa ya? Upload dari komputer. Kemudian kita coba yang opsi kedua itu telusuri di internet. Kita coba. Nah, ini kan ada Google. Nah, kita bisa ketik langsung. Misalnya kita cari gambar SpongeBob. Tuh. SpongeBob. Nah, bisa banyak nih. Kita pilih. Coba kita pilih salah satu ya. Mana ya? Random. Coba misalnya ini ya. Oke, kita sisipkan. Plup. Apakah akan masuk? Nah, kan langsung otomatis masuk ke dalam halaman Google kita gitu. Kurang lebih gitu ya. Semoga ngerti ya. Yang lainnya kurang lebih sama aja ya, cuma ikuti aja instruksinya gimana. Yang penting dua cara ini sudah begitu sudah pasti bisa untuk upload gambar ke dokumen kita. Oke. Selanjutnya itu yang keempat itu tadi bullet dan numbering. Nah, bullet dan numbering itu cukup gampang. Mungkin kita bisa hapus dulu ya. Ini. Kemudian gak apa-apa ya, backgroundnya biar itu aja. Apa sih bullet dan numbering? Bullet dan numbering itu adalah ngasih tanda atau nomor di list-list yang mau kita listkan. Misalnya gini aja. Contoh. Di sini kita misalnya nama binatang misalnya ya, list. Misalnya kodok, terus buaya, burung, kemudian ular, kuda misal. Nah, di bagian ini kita mau ngasih list nomor. Ini kita warnanya kita terangin dulu. Kok jelek? Nah, intinya inilah kita gedein dulu. Nah, misalnya ini nama-nama binatang ini mau kita list, yaitu kita ngasih tanda di depannya atau ngasih nomor. Nah, kalau misalnya kita ngasih nomor itu di sini pilihannya. Nah, kan banyak, bisa ngasih nomor, kemudian ada A, B, D, C selanjutnya itu kalau ada anak-anaknya. Kemudian ini biasanya kita ambil contoh ini yang pertama. Misalnya iya sih. Nah, misalnya gitu. Kok ini ngikut mungkin ke blok tadi ya. Nah, intinya gitu. Misalnya kita mau ngasih list dari kelima ini, yang kita blok 5 ini. Blok itu ya di drag gitu loh. Ini kemudian kita pilih opsinya apa. Tadi kan saya pilih ini.
Nah, jadi yang ke list langsung ini ada nomor, ada tutup kurungnya juga, ada kodok, buaya dan sebagainya itu ada listnya di depannya ada nomor. Itu numbering. Kemudian kalau kita masih ngasih balat atau tanda itu bisa ini. Nah, kan banyak nih tandanya. Kita random, kita pilih ini. Nah, otomatis dia akan ngasih tanda abstrak gitu ya. Atau tanda apa itu? Tuh misalnya ada anaknya ya kan. Ini kan ada yang ketupat ini kan yang pertama. Kemudian anaknya apa? Anaknya tanda panah. Misalnya gini. Kita blok. Gimana sih? Enggak ada anaknya sih tadi saya ngasih nomor. Intinya gitu, misalnya ada anaknya dia otomatis ngasih tanda panah ke oh, anak dari misalnya kodok. Terus kodok nih punya anak apa gitu nama anaknya. Nanti otomatis yang list-list nama anak kodok ini tanda tanda panah itu, tanda itu. Kemudian kalau ada anak laki tandanya berubah lagi jadi kotak gitu dan seterusnya. Intinya gitu. Semoga paham ya untuk bulletin dan numbering. Itu cukup mudah. Bisa dikreasikan sendiri. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang keenam yang mana adalah bukan keenam, kelima. Kelima itu speech to text. Apa sih speech to text? Speech to text itu kita ngomong aja gini biasa. Nanti otomatis apa yang kita sebutkan, kita ucapkan itu akan tertulis atau diketik langsung oleh sistem di halaman Google Doc kita, di halaman ini. Gimana sih maksudnya? Jadi gini. Yang pertama kita pilih opsi alat. Oke. Setelah alat kita lanjut ke ini dikte. Kalau ini kan bahasa Indonesia jadi tulisannya dikte. Kalau bahasa Inggris itu kalau misalnya Google Doc-nya itu bahasa Inggris itu kalau nggak salah voice typing kalau nggak salah. Nah di sini berhubung bahasa Indonesia dikte. Kemudian klik, otomatis dia akan munculin ini lambang simbol apa nih, tanda inilah intinya dia tanda mikrofon ini akan muncul. Nah ini kan belum aktif, jadi klik aja langsung, klik untuk bicara. Oke, ini kan berhubung, nah tuh ini kan sudah warna merah tandanya itu sudah bisa digunakan. Jadi apapun kata-kata yang kita ucapkan akan tertulis di halaman Google Doc ini. Tuh lihat, kata-kataku kan ketik semua. Sebelumnya mungkin kalau ini berhubung saya pakai Google Doc bahasa Indonesia, dia otomatis langsung ke kata Indonesia. Misalnya di Google Doc yang Anda gunakan itu misalnya bahasa Inggris, dia harus disetting dulu ke bahasa Indonesia biar kata-kata bahasa Indonesia yang kita ucapkan itu tertulis. Jadi biar pas gitu loh. Kalau misalnya settingannya bahasa Inggris, nanti kata-katanya bisa nggak pas. Misalnya kita bilang kamu, misalnya you. Misalnya kita bilang Bayu, malah nanti ditulis by you. Jadi kan ngikut ke bahasa Inggris. Jadi sesuaiin sama settingan yang kita telah buat. Itu sih. Semoga paham ya sampai sini. Bisain sih kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja. Biar gampang, biar ngasih setting lagi. Oke, lihat tuh kata-katanya banyak. Oke, semoga paham sampai sini. Sip. Oke, lanjut. Di opsi yang ke-6 itu ya pokoknya kasus ke-6 itu adalah kita bisa menaruh atau menyisipkan rumus-rumus apa aja sih, matematika, IPA dan sebagainya yang kita mungkin nggak dapat di tombol-tombol kita ini kan nggak ada tuh rumus-rumus itu. Jadi caranya gimana? Caranya kita masuk ke opsi sisipan, kemudian pilih persamaan. Nah otomatis nanti bar ini akan muncul ya. Tadi kan sebelumnya belum ada ya bar-bar ini. Ya nanti akan muncul. Nah di dalam bar-bar ini kita bisa milih tuh. Saya diklik coba. Nah ada simbol-simbol kan, misalnya simbol apa ya? Ini sigma. Coba kita gedein. Coba kita gedein biar kelihatan.
Coba kita hapus dulu, kita gedein ya. Ini tadi nih. Misalnya tadi ini mana sih? Misalnya tadi kita gedein dulu biar kelihatan. Poin. Ya, masuk ya. Oke. Misalnya kita pilih Sigma. Ini kita gedein dulu. Ini layarnya kita gedein aja sih. Nah, tuh Sigma kelihatan kan? Oke, kan kita bisa pilih. Nah, di sini Sigma, rumus Sigma sama dengan misalnya apa gitu rumusnya. Kemudian simbol apa lagi ya? Rumus baru. Simbol apa ya? Banyak sih simbolnya. Nih. Tuh. Misalnya ini. Tuh. Banyak bisa pilih. Ini. Itu sih. Intinya kan nampilkan simbol. Tuh ke bawah. Misalnya gimana ya? Ya gitu sih, aku kurang ngerti juga matematika. Intinya kita bisa nampilkan simbol di dalam Google Drive ini. Oke. Lanjut ke kasus yang terakhir, yang mana adalah kita membuat grafik. Grafik apa maksudnya? Jadi intinya adalah ini, kita masuk ke opsi sisipan lagi. Kemudian kita pilih diagram. Nah, di bagian diagram kita bisa pilih ada diagram batang, ada diagram kolom, ada diagram garis, lingkaran. Itu sih cuma 4 aja ya di sini. Mungkin di sini ada tambahan lagi atau apa kurang nanti. Misalnya kita ambil contoh di sini di batang. Kita tunggu. Nah, di sini ada diagram batangnya. Keluar. Tuh. Keluarkan, kita bisa edit nih. Tuh. Gedein bisa. Itu muncul kan? Munculin aja sih. Terus coba kalau kita ambil yang lain, contoh diagram kolom, coba blam, nah otomatis keluar diagram kolomnya keluar. Kita bisa edit di sini, misalnya bukan itu. Tuh muncul deh pokoknya diagramnya. Nanti bisa diedit lagi isinya gimana. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.